Oke, untuk konten yang selanjutnya ini adalah konten termahal kedua ya, karena ini part kedua dari konten yang sebelumnya. Jadi judulnya cara memilih produk halal di Cina. Untuk tempatnya sendiri masih di Nanchang, China. Kemudian uh, objek auditnya karena konten ini adalah konten narasi lanjutan dari part. Ya Allah, sabar ya Allah, sabar, sabar banget, rame banget. Baik, objek auditnya, jadi konten ini seperti yang saya sebutkan tadi, konten ini adalah video narasi lanjutan dari part 1 yang berjudul Bagaimana Rasanya Jadi Mahasiswa Muslim di China dan Mencari Makanan Halal di China, dan yang membahas pengalaman mahasiswa Muslim dalam mencari dan memilih produk halal di China. Nah, video ini menampilkan testimoni lagi dari mahasiswa yang sebelumnya, bagaimana mereka memilih dan berbagi tips untuk memastikan produk yang dikonsumsi itu bebas dari kandungan yang non-halal. Nah, temuan dari konten ini memberikan informasi yang lebih spesifik lagi tentang langkah-langkah mahasiswa Muslim Indonesia di China dalam memastikan kehalalan produk. Di antaranya seperti pengecekan bahan baku, kemudian komunikasi secara langsung ya. Biasanya mereka bertanya kepada penjual atau produsen terkait bahan dan proses pembuatan produk itu apakah sudah pasti halal atau belum gitu. Dan pilihan aman. Mereka juga membuat pilihan-pilihan aman seperti mereka cenderung memilih produk yang memang sudah jelas halal berdasarkan pengalaman atau rekomendasi dari orang-orang lokal gitu. Video ini juga konten ini juga memberikan pandangan bahwa meskipun mencari produk halal adalah tantangan, mahasiswa Muslim Indonesia di China itu tetap memilih cara yang praktis ya untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Nah, kriteria dari konten ini adalah informasi dalam video harus disampaikan dengan yang lebih jelas gitu. Kemudian konten harus relevan dan membantu audiens yang berada dalam situasi serupa, yakni jika tinggal di negara dengan mayoritas non-muslim. Kemudian harus konsisten dengan narasi yang part 1, namun itu bisa menambahkan nilai baru berupa tips lebih yang spesifik itu. Root cause-nya adalah kurangnya akses mahasiswa muslim terhadap informasi halal yang terpercaya di China. Kemudian informasi di kemasan seringkali ditulis dalam bahasa Mandarin yang tidak selalu dipahami oleh mahasiswa internasional. Dampaknya sendiri ada positif dan juga negatif. Positifnya yakni membantu audiens memahami uh, pentingnya berhati Positifnya yakni membantu audiens memahami pentingnya berhati-hati dalam memilih produk halal di luar negeri. Kemudian meningkatkan kesadaran akan strategi sederhana untuk memverifikasi kehalalan produk. Dan negatifnya, beberapa informasi di video tidak disampaikan secara runut. Akibatnya ada keterbatasan transkrip ya, karena memang ada hal-hal yang tidak saya tahu gitu. Dan insight dari video konten tersebut adalah viewersnya 869, kemudian like-nya 27, komennya ada 10, share-nya ada 1, dan save-nya ada 1. Rekomendasi dari konten ini adalah peningkatan kualitas audio transkrip, karena memang yang saya bilang tadi kualitas audio transkripnya kurang bagus. Kemudian memberikan panduan bahan
kemudian bisa juga memberikan tambahan panduan visual untuk pengecekan bahan, contoh daftar bahan pada kemasan gitu, untuk memudahkan audiens dalam memahami atau proses pengecekan produk. Dan juga mungkin bisa kolaborasi dengan orang-orang setempat lain ya yang muslim untuk menjelaskan lebih detail lagi bagaimana mereka mengkonsumsi atau mencari produk halal.